hatred. We're in the Great War now. Denmark mengumumkan kebijakan kontroversial pemerintah menyatakan akan menghapus ruang salat dari sekolah dan kampus. Alasannya, menjaga netralitas dan sekularisme. Kebijakan ini menuai pro dan kontra di seluruh dunia. Bagi umat Islam di Denmark, langkah ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi terselubung. Hak untuk beribadah dirampas atas nama toleransi. Padahal konstitusi menjamin kebebasan beragama. Media internasional memberitakan isu ini secara luas. Organisasi hak asasi manusia mulai angkat suara demo. Muncul di berbagai kota para pelajar Muslim menyuarakan keresahan mereka. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, tapi bagian dari tren global yang mengarah pada Islamofobia struktural di banyak negara barat. Simbol-simbol keislaman dikriminalisasi secara sistematis. Semua ini menunjukkan bahwa perjuangan Muslim hari ini tidak hanya di medan perang, tapi juga di ruang kelas, di kantor, di ruang publik, dan di ruang hati. Apakah ini hanya sekadar regulasi administratif? Hanya aturan biasa tentang ruang dan tata kelola sekolah? Atau apakah ini bagian dari pola yang lebih besar? Pola yang perlahan tapi pasti berusaha menghapus jejak Islam dari ruang publik, dimulai dari larangan jilbab. Kemudian adzan tidak boleh dikumandangkan. Lalu kurikulum Islam dikikis, dan kini ruang salat pun dianggap ancaman. Semua dibungkus dalam narasi netralitas. Semua dibenarkan atas nama sekularisme. Padahal yang disasar selalu sama umat Islam. Apakah ini benar-benar demi keteraturan? Atau justru bentuk lain dari Islamofobia sistematis yang merayap pelan, tanpa suara, tanpa senjata, tapi mematikan? Dan jika hari ini kita diam, besok mungkin giliran masjid lusa, mungkin giliran mushaf. Dan satu saat nanti, kita hanya akan melihat Islam sebagai jejak sejarah yang dihapus dari dunia barat. Mengapa ekspresi keagamaan Islam dianggap ancaman? Mengapa ketika seorang muslimah mengenakan jilbab, ia dicurigai sebagai simbol ekstremisme? Mengapa ketika pelajar muslim ingin salat di sela waktu sekolah, itu dianggap gangguan terhadap tatanan negara? Mengapa bacaan Quran dianggap mengganggu, padahal lagu-lagu dunia bebas diputar di ruang publik? Mengapa hanya Islam yang terus disorot sementara agama lain tetap bebas berekspresi? Apakah masalahnya benar-benar pada praktik keagamaan atau pada ketakutan mereka terhadap kebangkitan identitas Islam? Karena Islam bukan sekadar ibadah, tapi membawa nilai, membawa ketundukan pada Tuhan, dan membawa sistem hidup yang tidak tunduk pada ideologi sekuler. Mereka tidak takut pada salat, mereka takut pada semangat ketauhidan mereka. Tidak takut pada jilbab mereka. Takut pada perempuan yang memilih taat mereka. Tidak takut pada suara adzan mereka. Takut pada umat yang bangun subuh dan bersatu dalam barisan. Jadi, apakah benar ini soal keteraturan dan netralitas? Atau ini adalah ketakutan terhadap Islam yang kembali bangkit? Perdana Menteri Denmark menyatakan bahwa ruang salat dan praktik keagamaan harus dipisahkan dari sistem pendidikan. Menurutnya, sekolah dan kampus harus menjadi tempat yang netral secara agama, tanpa pengaruh ibadah atau simbol kepercayaan tertentu. Ruang salat dianggap tidak sejalan dengan prinsip sekularisme negara. Pernyataan ini langsung menuai kontroversi umat Islam, menilai kebijakan ini sebagai bentuk pengekangan kebebasan beragama. Banyak pihak mempertanyakan mengapa praktik keagamaan justru dilarang di ruang yang seharusnya mendidik nilai toleransi dan keberagaman. Pemerintah bersikeras bahwa langkah ini demi menjaga integrasi sosial. Namun kenyataannya yang paling terdampak adalah pelajar Muslim yang harus memilih antara menunaikan salat atau mengikuti pelajaran. Kebijakan ini memperlihatkan tantangan besar yang dihadapi Muslim minoritas di negara-negara Barat, di mana kebebasan beragama seringkali berbenturan dengan definisi sepihak tentang netralitas. Target utama dari kebijakan ini adalah sekolah dan kampus yang menyediakan ruang salat bagi siswa Muslim. Pemerintah menilai bahwa penyediaan ruang ibadah di institusi pendidikan melanggar prinsip netralitas negara. Mereka menganggap ruang salat sebagai simbol eksklusivitas agama yang harus dihapus demi integrasi. Padahal bagi siswa Muslim, ruang salat bukan bentuk pemaksaan,
tapi kebutuhan dasar untuk menjalankan kewajiban agama. Bukan untuk memisahkan diri, tapi untuk menyeimbangkan antara belajar dan ibadah. Kebijakan ini menyasar pelajar yang hanya ingin salat zuhur di sela-sela aktivitas sekolah anak-anak, yang tidak pernah memaksa hanya butuh ruang kecil untuk sujud. Namun justru mereka yang kini dijadikan target. Seolah-olah ruang salat adalah ancaman. Bukan fasilitas toleransi ini, bukan sekadar kebijakan teknis, tapi bagian dari tekanan yang makin sistematis terhadap identitas Islam di dunia pendidikan Barat. Pemerintah berdalih bahwa kebijakan ini demi menjaga netralitas negara. Menurut mereka, lembaga pendidikan harus bebas dari pengaruh agama apapun, agar semua siswa merasa setara dan tidak terdiskriminasi. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa justru praktik keagamaan Islam yang paling sering dibatasi? Mengapa hanya ruang salat yang dianggap mengganggu netralitas? Apakah netralitas berarti menghapus ekspresi iman? Apakah keadilan berarti menyamaratakan semua orang dengan cara melarang mereka menjalankan keyakinannya? Netralitas yang sejati seharusnya menjamin kebebasan semua kelompok, bukan melarang satu pihak demi memberi kenyamanan semu bagi yang lain. Tapi kini netralitas digunakan sebagai alasan untuk meminggirkan identitas Islam secara perlahan. Dan yang paling terdampak adalah generasi muda Muslim yang tumbuh dalam tekanan antara identitas keimanan dan tuntutan penyesuaian. Larangan jilbab di sekolah-sekolah Prancis, pembatasan azan di Belanda, dan Jerman pelarangan pembangunan menara masjid di Swiss. Pengawasan khusus terhadap masjid dan khutbah di Austria. Pelabelan masjid sebagai potensi radikal di Inggris. Larangan pemakaian burka dan nikab di Belgia dan Denmark. Penolakan makanan halal di kantin sekolah di beberapa kota Eropa. Serangan terhadap masjid dan tempat ibadah meningkat setiap tahun. Penghapusan ruang salat dari institusi pendidikan di Denmark, politik integrasi yang memaksa Muslim untuk menyesuaikan diri secara budaya media Barat, yang terus mengaitkan Islam dengan terorisme partai-partai kanan radikal yang mengusung agenda Islamofobia dalam kampanye mereka. Stigmatisasi terhadap komunitas imigran Muslim di wilayah pinggiran kota. Minimnya representasi umat Islam dalam kebijakan publik pengawasan digital terhadap aktivis dan tokoh Muslim tanpa dasar hukum yang jelas. Pemerintah Austria beberapa kali mengumumkan penutupan masjid dengan alasan melawan Islam politik, dan radikalisme masjid-masjid yang ditutup seringkali adalah tempat ibadah legal yang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum serius. Beberapa imam juga dideportasi karena dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Barat. Padahal sebagian besar hanya menyampaikan khutbah biasa tentang akhlak, ibadah, dan kehidupan masyarakat. Kebijakan ini memicu kekhawatiran di kalangan umat Islam karena negara mulai masuk terlalu jauh ke dalam ruang keagamaan dan menilai dakwah serta pengajaran Islam bukan berdasarkan hukum, tapi berdasarkan selera politik Asosiasi Muslim di Austria. Menyebut ini sebagai bentuk tekanan sistematis yang dapat membungkam suara komunitas dan menimbulkan ketakutan di kalangan imam dan pengurus masjid-masjid. Seharusnya menjadi ruang kedamaian, bukan dijadikan target atas nama keamanan. Aksi pembakaran Al-Quran terjadi berulang kali di Swedia, dan Denmark dilakukan secara terbuka di ruang publik di depan masjid, gedung pemerintahan. Bahkan saat Hari Raya Umat Islam, pelakunya seringkali mengklaim ini sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Namun bagi umat Islam ini adalah bentuk penistaan agama yang sangat menyakitkan, sebuah provokasi yang disengaja untuk menghina dan merendahkan iman. 1,5 miliar Muslim di dunia pemerintah setempat tidak melarang aksi ini, bahkan memberi perlindungan keamanan bagi pelaku dengan alasan demokrasi dan hak individu. Respon dunia Islam sangat kuat. Gelombang protes terjadi di berbagai negara, dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara. Hubungan diplomatik dengan beberapa negara Eropa sempat memburuk aksi ini. Bukan sekadar pembakaran kertas, tapi pembakaran nilai, penghinaan terhadap kitab suci, dan bentuk nyata dari Islamofobia yang dilegalkan oleh sistem, dan yang paling mengkhawatirkan, aksi seperti ini terus terulang tanpa penindakan serius, seolah Islam satu-satunya agama yang boleh dihina atas nama kebebasan. Namun praktik agama lain sering dibiarkan. Upacara keagamaan disiarkan di televisi nasional, perayaan Natal dan Paskah dihormati secara budaya, simbol-simbol keagamaan non-Islam bebas di ruang publik.
bahkan dilindungi atas nama warisan dan tradisi, sementara Muslim diminta menyembunyikan keyakinan dilarang, mengenakan simbol dilarang, menjalankan ibadah di sekolah atau kantor. Dan jika bersuara dituduh radikal, intoleran, dan anti-demokrasi, standar ganda ini nyata dan dirasakan oleh jutaan Muslim yang hidup sebagai minoritas. Mereka diminta menyesuaikan diri, tapi hak dasarnya untuk beribadah justru dibatasi. Respon umat Islam muncul dari berbagai penjuru dunia. Demo besar digelar di Turki, Pakistan, Indonesia, Malaysia, Yaman, Iran. Ulama dan tokoh agama menyerukan boikot, dan aksi damai lembaga internasional Islam mengecam keras pembiaran Islamofobia. Di negara-negara barat, mahasiswa Muslim mulai bersuara, komunitas Muslim menggalang solidaritas, petisi, dan tekanan terhadap pemerintah. Setempat mulai bermunculan beberapa negara memanggil duta besar, membekukan kerjasama budaya, dan meninjau hubungan diplomatik di media sosial. Suara protes terus menggema. Umat Islam menolak didiamkan dan dipaksa tunduk dalam narasi palsu. Semua ini menandakan bahwa umat Islam kini lebih sadar bahwa mereka tidak sendiri, dan bahwa identitas Islam harus dibela dengan hikmah, kesabaran, dan persatuan. Organisasi-organisasi Islam internasional menyampaikan kecaman tegas atas tindakan penghinaan terhadap Islam dan pembatasan kebebasan beragama. Organisasi Kerja Sama Islam, OKI, mengutuk keras pembakaran Al-Quran di Swedia dan Denmark, dan menyebutnya sebagai provokasi yang disengaja. Mereka mendesak PBB dan negara-negara Eropa untuk mengambil langkah hukum yang tegas. Bukan hanya pernyataan simbolik, Liga Arab juga menyuarakan keprihatinan serius dan meminta komunitas internasional untuk tidak membiarkan Islamofobia dijadikan alat politik. Majelis Ulama Dunia dan Forum Internasional Ulama Muslim menyebut tindakan-tindakan itu sebagai serangan terbuka terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan memperingatkan dampaknya terhadap perdamaian global di tingkat Asia Tenggara. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, dan Dewan Ulama Singapura turut mengecam keras dan menyerukan solidaritas lintas negara terhadap umat Islam di Eropa. Kecaman juga datang dari organisasi hak asasi berbasis Islam yang menilai bahwa kebebasan berekspresi tidak bisa digunakan untuk membenarkan penghinaan terhadap agama. Semua ini menandakan satu hal: umat Islam tidak akan tinggal diam ketika kitab suci mereka dihina, ketika ruang ibadah mereka ditutup, dan ketika iman mereka dijadikan sasaran kebijakan diskriminatif. Komunitas Muslim di Denmark merespons kebijakan pemerintah dengan protes damai. Aksi dilakukan di berbagai kota besar seperti Copenhagen dan Aarhus. Peserta terdiri dari pelajar, orang tua, tokoh agama, dan aktivis lintas usia. Mereka membawa poster bertuliskan hak beribadah adalah hak asasi, bukan ancaman bagi demokrasi. Mereka menyuarakan penolakan terhadap penghapusan ruang salat dan meminta pemerintah menghormati kebebasan beragama sebagaimana dijamin konstitusi. Aksi berlangsung tertib dengan orasi, doa bersama, dan pembacaan pernyataan sikap. Mereka menegaskan bahwa kehadiran umat Islam di sekolah tidak pernah menjadi gangguan, melainkan bagian dari keragaman masyarakat modern. Komunitas juga mengajukan petisi ke parlemen meminta kebijakan ditinjau ulang secara adil, tanpa prasangka terhadap Islam dan umatnya. Meskipun menghadapi tekanan, komunitas Muslim di Denmark tetap memilih jalur damai, karena mereka percaya bahwa perjuangan identitas tidak perlu dengan kekerasan, tapi dengan keteguhan, hikmah, dan keberanian menyuarakan kebenaran. Di tengah gelombang Islamofobia yang meningkat, muncul suara dukungan dari sebagian masyarakat non-Muslim yang menolak kebijakan diskriminatif terhadap umat Islam. Beberapa guru, akademisi, aktivis hak asasi, dan tokoh lintas agama menyatakan penolakan terhadap penghapusan ruang salat di sekolah. Menurut mereka, kebebasan beragama adalah prinsip dasar demokrasi dan tidak boleh dikorbankan atas nama netralitas semu. Mereka menilai bahwa menargetkan praktik keagamaan Islam akan menciptakan ketakutan, keterasingan, dan perpecahan sosial. Kelompok lintas iman juga ikut menyuarakan keprihatinan mereka, mengingatkan bahwa diskriminasi terhadap satu kelompok pada akhirnya akan membuka jalan bagi penindasan terhadap kelompok lain. Beberapa gereja dan sinagoga lokal di Denmark menawarkan ruang bagi pelajar Muslim untuk tetap bisa salat sebagai bentuk solidaritas dan penghormatan. Antariman dukungan seperti ini
menjadi harapan di tengah narasi kebencian yang terus digaungkan bahwa masih ada hati yang jernih dan bahwa perjuangan melawan ketidakadilan bisa melampaui batas agama, ras, dan kebangsaan. Mahasiswa Muslim kini menghadapi kenyataan baru, tidak lagi memiliki ruang untuk salat di tengah padatnya. Jadwal belajar mereka harus mencari tempat terpencil atau menunda ibadah karena tidak ada ruang yang disediakan. Beberapa terpaksa salat di lorong, tangga darurat, atau taman parkir dengan rasa khawatir, tergesa-gesa, dan seringkali tanpa kenyamanan ibadah yang seharusnya menjadi sumber ketenangan. Berubah menjadi tantangan harian yang penuh tekanan kampus yang dulu menjanjikan inklusi dan keberagaman. Kini perlahan menciptakan atmosfer ketidaknyamanan bagi pelajar Muslim. Bukan karena kebijakan eksplisit membenci agama, tapi karena kebijakan yang diam-diam menghapus ruang bagi identitas mereka. Dalam jangka panjang hal ini dapat berdampak pada mental, spiritual, dan akademik. Mahasiswa Muslim memaksa mereka memilih antara menjaga ibadah atau menyesuaikan diri demi diterima lingkungan. Dan semua ini terjadi bukan karena pelanggaran, tapi karena mereka ingin salat di tempat yang seharusnya mendukung kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Upaya meminggirkan identitas Islam dari ruang publik kini semakin nyata. Simbol-simbol keislaman seperti jilbab, salat, dan ucapan salam perlahan dianggap tidak cocok dengan nilai-nilai barat modern media. Arus utama sering menggambarkan Muslim sebagai kelompok tertutup politik. Identitas Islam dijadikan ancaman dan ekspresi keagamaan. Dianggap bertentangan dengan integrasi sosial di sekolah. Murid Muslim dilarang salat di kantor, pekerja Muslim diminta menyembunyikan keyakinan di ruang publik. Mengenakan simbol Islam dianggap provokatif. Semua ini bukan sekadar kebijakan teknis, tapi bagian dari narasi besar yang ingin menyingkirkan Islam dari ruang-ruang sosial, budaya, dan intelektual Muslim dipaksa memilih antara iman dan penerimaan sosial, antara keyakinan dan karier, antara identitas dan kenyamanan hidup. Identitas Islam dijadikan beban, bukan kekayaan budaya. Padahal masyarakat modern seharusnya dibangun atas dasar penghormatan terhadap perbedaan yang terjadi. Justru sebaliknya, identitas Islam dipinggirkan secara perlahan dengan alasan netralitas, modernitas, dan keamanan. Apakah ini hanya awal? Apakah kebijakan semacam ini akan menyebar ke negara-negara lain? Apakah penghapusan ruang salat di Denmark akan menjadi preseden bagi negara-negara barat lainnya? Apakah Muslim di Eropa akan dipaksa untuk menyembunyikan keimanannya demi disebut terintegrasi? Ketika satu negara berhasil membatasi praktik Islam atas nama netralitas, maka negara lain bisa mengikuti mengubah kebebasan beragama menjadi kebebasan dari agama. Khususnya Islam dunia harus waspada. Umat Islam harus sadar bahwa ini bukan lagi isu lokal, tapi tanda dari tren global yang secara sistematis ingin melemahkan kehadiran Islam dari ruang publik, ruang pendidikan, hingga ruang kebijakan. Pertanyaannya, sekarang bukan hanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, tapi bagaimana umat Islam akan merespons dengan ilmu, kesabaran, dan persatuan. Mengingatkan umat Islam tentang pentingnya menjaga jati diri dalam setiap ruang kehidupan, meneguhkan iman di tengah tekanan budaya, dan kebijakan menjaga adab dalam dakwah, tapi tidak kehilangan keberanian dalam menyuarakan kebenaran. Pentingnya memahami sejarah dan akar perjuangan umat, agar tidak mudah terpecah atau dibingungkan oleh narasi musuh. Pentingnya bersatu sebagai satu umat melampaui batas negara, mazhab, dan perbedaan furu. Pentingnya mendidik generasi muda agar tidak malu menjadi Muslim, agar mereka bangga dengan identitasnya, dan tidak kehilangan arah di tengah arus globalisasi. Pentingnya membangun solidaritas antarumat, tidak saling melemahkan, tidak saling menyudutkan, karena musuh terbesar umat bukan dari luar, tapi dari dalam. Saat kita lalai, diam, dan tercerai-berai, dan yang paling penting menjadikan Islam sebagai rahmat, menjadi umat yang kuat, berilmu, dan berakhlak yang tidak hanya bertahan dalam tekanan, tapi menjadi cahaya dalam kegelapan zaman. Menjaga identitas adalah bentuk ibadah di zaman ketika iman dipertanyakan, ketika simbol keislaman dipersempit, dan ketika ruang ibadah dibatasi. Maka setiap langkah menjaga identitas adalah bentuk keteguhan hati. Menjaga identitas bukan berarti menutup diri, tapi menunjukkan bahwa seorang Muslim bisa menjadi bagian dari masyarakat.
tanpa kehilangan arah hidupnya, tanpa menukar akidah, demi penerimaan sosial identitas Islam, bukan sekadar pakaian atau nama, tapi cara berpikir, cara bersikap, dan cara menatap dunia dengan nilai tawadhu, keadilan, dan kesucian wahyu di tengah tekanan global umat Islam harus berdiri tegak, bukan untuk menantang, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah hilang. Karena selama identitas Islam hidup di dada, selama adzan masih dikumandangkan, selama Al-Quran masih dibaca, dan selama umat ini bersujud kepada Allah, maka cahaya Islam tidak akan pernah padam. Menyuarakan hak adalah bagian dari ajaran Islam, tapi Islam mengajarkan untuk melakukannya dengan damai, cerdas, dan bermartabat di tengah tekanan. Kita tidak boleh diam, namun juga tidak boleh terpancing pada kekerasan umat Islam. Harus bersuara, tapi dengan ilmu, hikmah, dan adab, menyampaikan kebenaran tanpa mencaci, menyampaikan protes, tanpa menghina, menuntut keadilan, tanpa menebar ketakutan. Umat Islam harus memahami sistem menguasai hukum, media, dan jalur diplomasi, agar bisa membela hak-haknya di meja perundingan. Bukan hanya di jalanan, suara umat harus terdengar. Bukan karena marah, tapi karena sadar bahwa jika umat ini diam, maka penindasan akan terus berjalan tanpa batas dunia. Perlu tahu bahwa Muslim bukan ancaman, tapi bagian dari solusi. Dan bahwa Islam bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Umat Islam di seluruh dunia harus bersatu. Bukan hanya dalam doa, tapi dalam langkah nyata, dalam solidaritas lintas bangsa, budaya, dan bahasa. Karena diskriminasi hari ini tidak selalu datang dalam bentuk kekerasan terbuka, tapi terselubung dalam kebijakan, dalam sistem hukum, dalam narasi media yang perlahan melemahkan posisi umat Islam di berbagai lini. Kehidupan persatuan umat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Karena selama kita tercerai, mereka akan terus menekan satu demi satu, hingga tak ada lagi ruang bagi identitas Islam di ruang publik. Persatuan global tidak harus berarti keseragaman, tapi berarti kesadaran bersama bahwa kita sedang menghadapi tantangan yang sama, dan hanya bisa dilawan jika kita berdiri bersama umat Islam, harus membangun jejaring antar komunitas, antar negara, antar generasi, memperkuat lembaga pendidikan, media, hukum, dan budaya, agar tidak mudah dilemahkan oleh arus diskriminasi sistemik. Ini bukan seruan kebencian. Ini seruan kesadaran bahwa kita tidak sedang melawan satu bangsa atau agama, tapi sistem yang ingin mencabut Islam dari akarnya dengan cara yang halus, legal, dan terstruktur. Dan hanya dengan persatuan cahaya Islam akan tetap bersinar meski dunia mencoba memadamkannya. Saat ruang-ruang kecil untuk salat mulai dihapus, apakah suara kita juga akan ikut dibungkam? Apakah hak untuk beribadah akan hilang hanya karena dianggap tidak sesuai dengan wajah modernitas? Apakah umat Islam akan terus diam saat keyakinannya perlahan dipinggirkan dari sekolah, kampus, dan ruang publik? Atau justru inilah saatnya kita menyadari bahwa mempertahankan identitas bukan hanya kewajiban personal, tapi amanah umat, bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan, bukan untuk mendominasi, tapi untuk tetap eksis dengan martabat dan keimanan. Karena jika ruang salat pun dianggap mengganggu, maka yang terancam bukan hanya Muslim, tapi masa depan kebebasan itu sendiri. Jangan diam-diam, hanya akan membuat penindasan semakin berani. Edukasi adalah langkah pertama, kenali hak-hak kita. Pahami sejarah dan strategi mereka, agar kita tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan. Advokasi adalah kewajiban bersama bela hak umat dengan cara yang bijak dan terhormat, gunakan media, hukum, dan jalur damai untuk menyuarakan kebenaran di tengah kebisingan propaganda. Dan solidaritas adalah kekuatan kita saling menguatkan antar negara, antar generasi, dan antar umat karena tidak ada satu umat pun yang akan kuat jika ia berjalan sendirian. Inilah saatnya bangkit, bukan dengan amarah yang membabi buta, tapi dengan kesadaran, pengetahuan, dan keteguhan hati. Karena Islam tak akan pernah padam selama ada umat yang menjaga identitasnya dan berdiri tegak untuk menolak ketidakadilan dengan lisan, tangan, dan doa. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu,
Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.